Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru ingat bahwa hari ini harusnya kuis dulu ya, materi yang minggu lalu. Tapi saya lupa bikin soalnya. Jadi kuisnya lisan aja ya. Kuisnya lisan. Senyum-senyum. Udah makan belum nih? Udah makan? Udah? Udah sholat? Jadi materinya nanti agak nyambung sama yang tadi kita bahas, subyuditas reliabilitas. Kita belajar cara menentukan sampel ya. Yang magang, yang sedang di lapangan siapa aja yang masih ada di lapangan? Suknia masih ngurusin vaksinasi? Afia juga keluar. Afia, oke. Saya sambil catat bentar ya. Saya sambil catat nilai. Saya tanya satu pertanyaan aja, satu orang. Yang lainnya boleh menyimak. Bentar. Ada yang baru masuk. Oke. Biasanya kalau kita mau melakukan suatu survei, kan ada tujuan ya. Makan ya. Oke, sorry ya. Ada yang baru masuk nih. Nah, oke. Biasanya suatu survei itu dilakukan untuk apa sih? Coba saya tanya. Zulfa. Tujuan dilakukan suatu survei untuk apa, Zulfa? Biasanya dipakai buat mengetahui status kesehatan masyarakat atau efektivitas program juga bisa. Terus Kesehatan masyarakat, program, terus buat apa? Mengetahui kebutuhan korban-korban yang terdampak bencana. Terus untuk investigasi juga. Ya, untuk investigasi juga kalau misalkan ada lonjakan kasus gitu. Disuruh naik deh. Investigasi jika terjadi suatu lonjakan kasus penyakit tertentu. Oke, terima kasih Bapak. Adik jatuh ya adik. Zama, biasanya ukuran frekuensi suatu penyakit atau besaran masalah kesehatan yang diukur dalam satu survei itu bisa dalam berupa apa saja satuannya? Kategorik dan numerik. Itu jenis data. Ukuran frekuensi. Ukuran frekuensi suatu penyakit. Kita mau lihat apa sih? Tadi kan kalau kata Zulfa mau lihat suatu besaran masalah penyakit di suatu wilayah atau mengukur keberhasilan suatu program, menganalisis kebutuhan gitu kan. Nah, biasanya itu besaran-besaran masalah tersebut disajikan dalam bentuk satuan apa? Yang lembar kuesioner, yang itu bukan maksudnya. Bukan. Disajikan dalam apa? Status kesehatan itu dideskripsikan dengan apa? Apa yang diukur? Angka prevalensi. Prevalensi. Oke, prevalensi itu untuk menggambarkan apa? Suatu besaran masalah penyakit, misalnya prevalensi stunting gitu di Indonesia berapa, seperti itu. Oke, prevalensi, definisinya prevalensi berarti apa?
angka kejadian Hmm. suatu penyakit di wilayah Mm-mm. tertentu. Di wilayah tertentu. Terus, ayo, definisinya secara epidemiologi. Hmm, hmm, iya, Zahro, Ya, Miss. ya, Ya. prevalensi itu apa definisinya? Eh, besaran masalah atau kalau misalnya dari definisi proporsi ya, Miss, proporsi dari Proporsi, suatu populasi. Proporsi masalah atau penyakit dari suatu populasi. proporsi apa? Masalah penyakit yang mana? Yang mana? Ayo, tidak spesifik nih definisinya. Fania. Sama Mas Zahro nanti saya tanya lagi ya. Ya. Miss. Fania. Ya, Miss. Apa definisinya prevalensi? Prevalensi itu suatu besaran masalah penyakit. Jadi secara kumulatif gitu, Miss, kasus baru ditambah kasus lamanya, terus dibagi populasi yang beresikonya. Oke, jumlah kasus baru ditambah jumlah kasus lama dalam kurun waktu tertentu. Jangan lupa ya ada waktunya ya. Dibagi total populasi yang berisiko. Itulah prevalensi ya, Fania. Oke. Kemudian untuk mengukur suatu status kesehatan masyarakat bisa dengan pengukuran apa lagi? Saya mau tanya. Bentar. Suknia. Nia. Mana Nia? Nia. Mana nggak ada dia? Nggak ada Nia. Namanya ada. Wajahnya mana? Suk. Nia. Oh, oke. Ini ada di rumah Nia. Patah-patah Nia kameranya dimatiin aja. Kayaknya sinyalnya Nia kurang bagus. Kameranya dimatikan supaya speakernya bisa nyala dan suaranya Miss, ada di rumah. Iya. Apalagi yang diukur untuk mengetahui status kesehatan suatu populasi atau di masyarakat? Kita bisa mengukur apa lagi? Mengukur hubungan antara faktor dengan resiko penyakit. Survei cepat pakai uji hubungan nggak ya? Nggak kedengeran. Aduh, ada tukang apa itu lewat. Nih ntar saya tanya lagi ya nih ya. Shelly. Iya, Miss. Mau ukur apa lagi Shelly? Iya, Miss. Insiden ya, Miss. Insiden, apa itu insiden? Insiden itu gambaran suatu masalah di mana pengukurannya itu jumlah kasus baru di suatu waktu dibagi populasi berisiko. Jumlah kasus baru dibagi populasi berisiko, mengukur besaran suatu penyakit ya. Nah, atau disebutnya adalah mengukur morbiditas ya. Morbiditas. Oke. Kemudian apalagi yang bisa diukur ya? Coba saya mau tanya. Rina. Rin? Iya, Miss. Oke, apa lagi? Kita bisa mengukur apa lagi? Mau melihat apa? Tingkat disabilitas. Tingkat disabilitas. Cara ngukurnya gimana tingkat disabilitas? Jumlah orang yang cacat akibat suatu penyakit dibagi dengan jumlah kasus dari penyakit tersebut. Jumlah orang yang cacat dari akibat suatu penyakit dibagi jumlah kasus dari orang yang sakit, ya. Disebutnya dengan apa? Kalau mengukur pakai pengukuran apa itu? Pengukuran
Ukuran apa itu namanya? Putri, Morbiditas. ukuran apa itu namanya? Mortalitas. Ngukur orang cacat kok mortalitas. Apa yang diukur itu? Kalau ngukur orang cacat itu tingkat kecacatan ngukur apa namanya? Putri. Ya, Miss. Bukan Nia, Putri. Putri. Nia kameranya matiin aja Nia, biar nggak patah-patah Nia. Putri. Ngukur, ya. Ngukur apa ya? Apa sih? Aduh, saya lupa deh, Miss. Slide saya udah saya kasih, bukan? Iya. Ada ya? Nah, ngukur apa itu? Ngukur apa ya? Morbiditas. Puspa. Iya, Ngukur apa, Miss. Puspa? Tingkat disabilitas itu buat ngukur apa? Buat ini tingkat disabilitas itu buat mengukur jumlah orang yang disabilitas akibat penyakit tertentu dibagi sama jumlah kasusnya tersebut. Oke, dibagi jumlah kasus pada suatu penyakit ya, yang bisa kita ukur dengan pengukuran burden of disease. Burden Ya of disease. Ya, burden of disease juga bisa kita ukur ya. Kemudian kalau mengukur mortalitas itu seperti apa sih? Saya mau tanya Nur Ramadan. Iya, Miss. Oke, mengukur mortalitas seperti apa? Mengukur Caranya mortalitas. gimana? Bagaimana cara mengukur mortalitas? Apa ya, Miss? Cara mengukur mortalitas seperti apa? Sama nggak sih? Itu susunya bisa apa itu, Miss? Saya nggak tahu. Nabila. Il. Miss, Ya, gimana cara mengukur mortalitas? jumlah orang yang meninggal karena penyakit tertentu dibagi jumlah populasi yang beresiko. Oke, jumlah orang yang meninggal karena penyakit tertentu dibagi jumlah populasi berisiko. Oke, itu mengukur mortalitas. Sip. Kemarin minggu lalu kita bahas nggak tentang fatality rate? Case fatality rate dibahas nggak? Seberapa fatal suatu penyakit yang dapat menyebabkan kematian? CFR, case fatality rate. Nah, boleh dicatat ya. Case fatality rate itu bisa diukur. Tadi kalau mortalitas ya atau angka kematian kan diukurnya jumlah orang yang sakit akibat jumlah orang yang meninggal ya akibat suatu penyakit tertentu dalam kurun waktu tertentu gitu ya dibagi jumlah populasi yang berisiko kan. Semuanya jadi penyebut tuh population at risk-nya yang sakit maupun yang nggak sakit itu jadi penyebutnya ya itu mortalitas. Tapi kalau case fatality rate ya case fatality rate itu adalah jumlah orang yang meninggal akibat suatu penyakit tertentu dalam kurun waktu tertentu gitu ya dibagi jumlah orang yang sakit ya jumlah orang yang sakit pada penyakit tersebut gitu ya. Jadi case fatality rate ini dapat menggambarkan seberapa fatal ya seberapa mematikannya penyakit tersebut. Seperti COVID, CFR-nya berapa? Case fatality rate-nya berapa? Semakin banyak yang meninggal akibat COVID, maka semakin tinggi juga case fatality rate-nya. Gitu ya. Ya kan? Tuh, itu namanya case fatality rate. Nah, kemudian untuk mengukur burden of disease ya dengan istilah DALY atau DALYs. Nah, itu bagaimana caranya? Cara mengukur burden of disease dengan DALYs. Saya tadi udah nanya ke Nabila. Mega sekarang. Mana Mega? Ya, Miss. Jumlah tahun yang hilang akibat kematian dini yang disebabkan penyakit tertentu ditambah jumlah tahun hidup dengan disabilitas, Miss.
Oke, jumlah kematian, tahun kematian yang hilang akibat kematian dini, ya, jumlah tahun yang hilang akibat kematian dini ditambah dengan jumlah tahun yang hilang akibat atau jumlah tahun hidup dengan disabilitas. Oke, itu cara mengukur DILIS ya, atau disability apa? Burden of disease ya. Disability adjusted life years ya. Kemudian suatu penelitian atau suatu survei juga bisa dilakukan untuk mengukur apa? Tadi kan mengukur besaran masa suatu penyakit ya, insidence, prevalence, morbiditas, mortalitas, disabilitas dan lain-lain. Selain itu juga bisa digunakan untuk mengukur apa ya? Lantera. Iya, Miss. Bisa juga untuk mengukur apa survei itu? Tadi yang udah disebutin kan mortalitas, morbiditas, terus apa namanya? Tadi yang Miss sebutin apa? Maaf kurang. Ya, tinggal tambahin aja apalagi yang belum. Satu survei juga bisa dilakukan untuk mengukur apa lagi? Tadi kan ada Karima. kesehatan, terus kematian. Karima. Ya, Miss, maaf. Untuk mengukur apa lagi? Mengukur apa lagi, Karima? Mengukur hubungan antara faktor risiko dengan penyakit. Nia yang jawab ya. Oke, Nia, mengukur apa Nia? Mengukur hubungan antara faktor risiko dengan penyakit, atau juga bisa mengukur gambaran ya, sebaran faktor risiko yang dimiliki oleh suatu populasi ya. Faktor risiko terhadap suatu penyakit tertentu pada populasi tertentu itu juga bisa diukur dengan survei. Kemudian juga bisa mengukur apa? Mengukur ukuran dampak gitu ya. Banyak yang bisa diukur. Oke. Tadi siapa yang saya tanya? Mega, Lantiara. Oke, sekarang Ismiatun. Iya, Miss. Ismiatun, apa bedanya populasi target dengan populasi studi? Apa ya, Miss? Minggu lalu udah saya jelasin. Ya, bedanya ya. Indah. Indah. Nia, diam dulu Nia. Nia udah. Ya, kepencet nih. Kalau target itu unit yang jadi sasaran, maksudnya unit yang diterapkan. Terus kalau si studi itu unit sebagai sampel studinya. Sampel studinya. Oke. Ada yang mau memperjelas nggak? Tadi kayaknya catatan singkatnya si Indah tuh ya. Indah nyatetnya begitu. Hilda udah nyalain speaker-nya. Udah tahu mau ditunjuk. Iya, Miss. Kalau populasi target itu Miss hasil penelitian yang akan populasi yang apabila hasil penelitian itu akan digeneralisasikan. Kalau yang populasi studi itu populasi untuk yang dipilih sebagai sampel studi. Oke, ini lebih lengkap ya. Populasi target itu adalah populasi sasaran yang diharapkan hasil studi itu dapat digeneralisasikan. Kalau populasi studi adalah populasi yang akan dijadikan sampel dalam studi kita atau dalam penelitian kita ya. Itu tadi siapa? Hilda sama Indah ya. Indah. Oke, kemudian apa yang mungkin terjadi ya jika kita kurang tepat memilih populasi studi? Apa yang mungkin terjadi? Elsha?
Elsha, namamu nama lengkap Sya, jangan Elsa Channel gitu Sya. Iya Ibu, itu emailnya Bu. Oke. Maaf ya Bu. Di rename coba. Elsa Channel. Oke, kita lagi nonton channel YouTube. Apa Bu? Mungkin Oke. bisa terjadi Iya, kesalahan. Bu. maaf ya. Terjadi kesalahan apa? Apa Kesalahan namanya? dalam apa ya kemarin? Kalau kita kurang tepat dalam memilih populasi studi, apa yang terjadi? Zalma angkat tangan. Oke, Zalma, silakan Zalma. Bias bukan miss. Bias, apa sih bias sama? Di akurasi sama presisinya tuh nggak sama, nggak tepat. Akurasi sama Tadi presisi kan apa? akurasi itu kan bisa kalau di penelitian itu kan validitas ya, kalau presisi itu realitas. Jadi nggak tepat, nggak sama gitu, nggak sinkron hasil dari kedua itunya. Oke, hasil dari akurasi dan presisi suatu studi itu tidak sama, maka muncul bias ya. Maka akan muncul bias. Nah, apa dampaknya jika bias itu terjadi dalam suatu studi? Apa dampaknya? Saya mau tanya, tadi sampai mana ya? Dewi, tadi sampai Elsha. Dewi, apa dampaknya Dewi kalau terjadi bias dalam suatu studi? Boleh nggak bias? Kalau boleh, seberapa boleh? Kalau nggak boleh, kenapa nggak boleh? Dewi. Halo Dewi, could you hear me Dewi? Bisa didengar suara saya? Dewi tidak merespon. Amira. Ya Amira. Hadir nih. Ya. Kalau bias nanti jadinya nilai nilai aslinya di populasi nggak ditemuin ya. Tapi tetap tapi bias kan masih bisa ditoleransi asalkan persentasenya nggak gede gitu. Oke. Dampak dari bias adalah hasil yang dimunculkan dari suatu studi itu tidak menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya ya, tapi bias masih bisa ditoleransi gitu ya. Oke, so seberapa besar toleransi itu bisa diterima? Kira-kira. Ini saya lagi. Nah, itu nanti kita akan kaji lebih dalam ya. Oke. Karena masih ada terkait bias itu mempengaruhi validitas ya, validitas studi. Nah, validitas studi itu ada dua macam. Ini jenjang ilmu S2 ya. Saya kasih aja ke kamu biar pinter ya. Nanti kalau kerja tuh kepake ilmu kamu ya. Bias dalam studi itu ada dua. Mempengaruhi dua jenis validitas. Ada validitas internal, ada validitas eksternal. Nanti kita akan bahas secara detail ya, insya Allah mungkin setelah UTS. Ya. Jadi itu, nanti kita akan belajar kapan sih bias-bias itu boleh, kapan udah kelewatan gitu ya, kapan fatal banget gitu. Gitu ya. Oke, kemudian nah, apa kaitan dari hasil studi terhadap suatu kebijakan? Saya tanya habis Amira. Alika? Apa kaitan ya keakuratan hasil studi terhadap suatu kebijakan? Hasil studi atau hasil penelitian ya, survei. Alika? Alika? Oke, kita lewat. Alfia. Alfia Ismiana. Miss. Apa kaitannya antara hasil studi dengan suatu kebijakan? Kenapa hasil studi kita itu harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi? Kenapa? Oke.
Hafia Fahira. Alika keluar. Kenapa Alika keluar? Sinyal kah? Hafia? Iya, Miss. Suara saya kedengar? Ya, bisa dijawab? Boleh diulang nggak? Bisa diputus-putus di saya. Oke. Kenapa? Atau apa kaitan dari keakuratan suatu hasil studi terhadap kebijakan? Karena kan tujuan survei cepat ini kan untuk didiseminasi ya kepada stakeholder gitu, ya. Untuk mendukung satu adanya program itu mungkin, Miss. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa terjadi nih. Kemungkinan apa saja? Tadi saya mau kasih kesempatan ke yang belum sempurna menjawab. Zahro. Zahro. Iya, Miss. Apa kaitannya? Suatu hasil studi terhadap suatu kebijakan. Ya, jadi nanti dari hasil studi itu akan digunakan oleh para pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan masalah itu sendiri. Makanya harus akurat dan harus sesuai hasilnya itu. Oke, jika hasilnya sesuai dengan kondisi populasi yang sebenarnya, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi sampai di stakeholder-nya apa gimana Miss maksudnya? Kebijakannya akan berjalan efektif dan sesuai dengan permasalahan itu gitu. Intinya masalahnya bisa diselesaikan lah. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Putri ya. Tadi Putri belum bisa jawab ya. Putri, kalau misalnya hasil studi kita itu ternyata tidak akurat, banyak bias, tidak precise ya, kemudian hasil studi itu disampaikan kepada pemangku kebijakan, apa yang akan terjadi kemungkinannya? Kalau ada kesalahan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama kebijakannya cuma menghabiskan banyak uang, tapi karena nggak sesuai jadi nggak berguna sama tidak efisien. Tidak efisien, ya. Hasil studi tidak efisien dan salah sasaran, gitu ya? Salah sasaran gitu, bisa salah sasaran populasi, bisa salah sasaran penyebab masalah atau akar masalah dan lain-lain. Oke, mungkin segitu dulu. Ada beberapa pertanyaan tentang frekuensi survei dan seterusnya yang akan saya tanyakan mungkin minggu depan ya. Kalau saya ingat saya bikin soalnya supaya bisa lebih menghemat waktu, karena kalau nanya satu-satu text time juga nih, udah 30 menit ya. Hari ini kita akan membahas, jadi yang merasa hari ini belum mampu sempurna menjawabnya, silakan ditutupi dengan kuis minggu depan, gitu ya. Kemarin saya jawabnya belum memuaskan, berarti minggu depan harus bisa lebih baik lagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mikir. Ini kelihatan? Kelihatan? Iya, Miss. Kelihatan. Saya nggak ngelihat wajah kalian soalnya ya. Oke. Kameranya mau dimatiin dulu nggak apa-apa. Jadi nanti selesai presentasi kita diskusi dinyalain lagi nggak apa-apa. Karena saya juga nggak bisa lihat wajah kalian nih. Ya, menentukan strategi dan desain pengambilan sampel. Ini adalah skill utama yang harus dikuasai juga. Banyak semua skill utama. Iya nih, benar. Emang peminatan epidemiologi itu belajarnya ya muter-muter aja, desain studi, sampling, teknik sampling, power studi, analisis data, ke sana-sana aja muter terus sampai kamu S3 juga muter ya di sana terus ya. Nggak tahu kenapa. Nah, ini ada satu wise word, jadi emang kayak pernah nggak terlintas kamu mikir gitu, nih gue salah ngambil peminatan apa nih di EPIT gitu ya, atau bahkan kayaknya salah ngambil jurusan kok susah banget nangkepnya gitu ya. Nah, ini ada sebuah wise word motivasi ya, kalau dari Imam Syafi'i rahimahullah bilang, man lam yazuk zulat ta'allumi sa'atan tajarru'a zulal jahli tulah yatihi. Jadi kalau kamu nggak tahan sama capeknya belajar, maka nantinya kita harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Nggak enak jadi orang bego tuh, nggak enak ya. Maka nikmatilah susah-susahnya sekarang. Nah, outline hari ini kita akan belajar tentang sampling. Ya, jadi ada introduction-nya dulu.
Dia belum makan ya? Di atas lagi disuapin. Iya, nah makan dulu, Ade makan dulu. Dia nggak mau ke atas karena lagi disuapin. Mam sama bunda ya, ntar ya. Sama bunda mamnya ya. Oh gitu sih. Nah, kemudian simple random sampling, ada systematic sampling, ada stratified random sampling, ada simple cluster sampling, ada two-stage cluster sampling. Apa itu? Ya. Nah, jadi introduction dulu. Saat awal kita mau melakukan suatu studi, kemarin kita udah belajar mana populasi target, mana populasi studi. Oke, jadi yang pertama kita harus menentukan dulu populasi targetnya di mana. Misalnya, kita pengen melakukan suatu studi, kayak yang kemarin di kerjaan sama senior kamu, misalnya deskripsi tentang perilaku penggunaan helm pada remaja di kota Tangerang Selatan. Berarti populasi targetnya siapa? Remaja di kota Tangerang Selatan. Besar kan, luas kan. Kalau emang sasaran kita seluas itu, maka kita harus tentukan populasi yang dapat dijadikan sampel atau populasi studinya. Nah, cara menentukan populasi studi seperti apa? Populasi studi adalah populasi yang harus mewakili populasi target. Jadi, kalau misalnya kita mau sasaran kita di kota Tangerang Selatan, remaja, maka kita lihat dulu based on wilayah, ya. Jadi, epideskriptifnya harus jelas. Di Tangsel ini ada berapa kecamatan? Gitu. Ya, ada berapa sih kecamatannya? Orang Tangsel, mana orang Tangsel? Ada berapa kecamatan? Saya nggak hafal. Ada berapa kecamatan? Ingin tahu? Coba saya cari dulu. Nih jawab speakernya nyalain dong, biar kita lebih efisien waktu. Kecamatan. Nggak tahu, Miss. Nggak tahu. Ya Allah, nih gimana sih? 7. Ya. Ada 7 kecamatan. Oke, ada 7 kecamatan. Saya googling nih. Ada Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu. Ada 7 kecamatan di Tangerang Selatan. Maka populasi studi kita adalah remaja yang ada di 7 kecamatan tersebut. Ya kan? Ya, di 7 kecamatan. Perwakilan remaja yang ada di 7 kecamatan gitu. Walaupun targetnya adalah seluruh remaja. Nah, kemudian tentukan unit populasi yang akan dijadikan sampel atau unit sampling. Samplingnya siapa? Individu, jelas. Karena target kita adalah remaja. Ya. Kemudian unit elementer atau unit analisis yang akan kita cari tahu. Maaf. Ya. Pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Kecepatan ya. Sampai mana tadi? Nggak apa-apa. Saya suka begitu. Jadinya saya nggak buang-buang energi ya. Ngoceh, kamunya nggak paham. Tadi sampai mana? Mau diulang dari mana? Diulang dari mana? Yang 4 unit elementer, Miss, apa? Yang mana? Unit elementer. Tadi kan saya baru mulai. Nah, nomor 3 dulu deh. Saya pakai pointers ya, biar jelas. Oke. Nah, saat kita sudah tahu mau mengambil remaja yang ada di 7 kecamatan di kota Tangerang Selatan, misalnya ya. Kemudian kita tentukan unit populasi yang akan dijadikan sampel. Nah, unit samplingnya apa? Misalnya remaja, ya. Unit sampling sama unit elementer sebenarnya sama. Nah, unit samplingnya adalah individu, ya enggak? Individu dari remaja yang ada di kota Tangerang Selatan, ya, individu. Ingat, karena kemarin kalau ngomong unit sampling ada individu, ada household, ya kan, ada rumah tangga, ada event, ingat kan? Ada series, gitu ya. Nah, yang mau kita analisis adalah individunya nih. Kemudian unit elementer atau unit analisis, ya, yaitu remaja. Ini unit elementer ini lebih kepada kriteria inklusinya, ya. Apakah semua remaja atau tidak? Misalnya berarti kalau perilaku menggunakan helm, saya contohin biar nyambung sama yang tadi aja lah ya. Perilaku menggunakan helm pada remaja di kota Tangerang Selatan. Artinya yang kemungkinan pakai helm adalah mereka yang memiliki sepeda motor, gitu kan? Berarti unit elementernya apa? Atau unit analisisnya adalah remaja, ya, remaja yang tinggal di kota Tangerang Selatan atau berdomisili di kota Tangerang Selatan yang berusia berapa? Patokan remaja itu berapa tahun? 12. Ya, itu berapa? Nah, cari definisinya ya. Misalnya usia 12 sampai dengan 18 tahun misalnya ya. 12 sampai dengan 18 tahun yang memiliki sepeda motor. Jadi tadi unit populasinya adalah seluruh remaja gitu ya.
individu, tapi kalau unit elementer ini lebih kepada kriteria inklusinya dan eksklusinya, ya, remaja yang apa namanya tadi saya bilang menggunakan memiliki sepeda motor. Nah, lalu identifikasi, apakah unit sampling sama dengan unit elementer? Sama nggak unit sampling sama unit elementernya? Ya sama, jelas ya. Contohnya kayak gini, unit samplingnya adalah rumah tangga, maka unit elementernya adalah orang dalam rumah tangga. Jelas ya, tadi ya remaja di populasi yang ada di Kota Tangerang Selatan. Berarti itu unit sampling, unit elementernya adalah remaja di Kota Tangerang Selatan yang punya sepeda motor usia 12 sampai 18 tahun, jelas gitu. Jadi ini unit sampling sama unit elementer itu, jadi unit elementer harus berada di dalam termasuk gitu ya, harus berada di dalam unit sampling gitu. Lalu tentukan baru kita desain samplingnya, baru kita tentukan setelah itu. Yang penting jelas dulu kita mau analisis siapa yang dijadikan sampel kita. Ya, kadang-kadang kalau dalam studi atau dalam skripsinya mahasiswa itu kriteria inklusi eksklusinya nggak jelas gitu. Dan jangan lupa ada batasan waktu ya. Kalau unit sampling kita individu, jangan lupa batasan usia. Kalau ada batasan jenis kelamin sebutkan, ada batasan waktu, ada batasan karakteristik sebutkan di sana, karena itu namanya unit elementer. Semakin spesifik subjek suatu studi kita semakin baik, karena nanti batasannya jelas ya. Jadi hasil studinya nanti tidak bias gitu. Nah, kalau kita sudah ketahuan unit samplingnya apa, tentukan desain samplingnya atau teknik samplingnya. Nah, secara jenisnya ya, kategorinya teknik sampling itu ada 2 macam. Ada probability, ada non probability. Bedanya apa ya? Probability sama non probability. Yang paling ideal adalah probability. Kenapa? Karena secara bahasa mudah ya, probability itu yang memilih bukan si peneliti. Jadi unsur subjektivitasnya rendah ya. Makanya probability ini cenderung lebih ideal. Jadi yang memilih bukan penelitinya ya. Jadi ada teknik-teknik khusus untuk menghitungnya atau memilihnya. Kalau yang non probability ini unsur subjektivitasnya tinggi sehingga cenderung tidak ideal. Tapi bukan berarti tidak boleh dipakai, boleh saja dipakai karena ada kegunaan-kegunaannya masing-masing. Nah, kalau probability ini dapat digeneralisasi. Artinya, kalau kita menggunakan teknik ini, maka hasil yang didapatkan pada studi kita di populasi target, di populasi studi, hasil studi kita itu di populasi studi itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya yang terjadi di populasi target. Itu namanya generalisasi. Itu keuntungannya kita pakai teknik probability. Kemudian dilakukan dengan cara random. Nah, random itu bukan berarti kita milih random gitu, bukan ya. Tapi random kadang-kadang beberapa ahli statistik dan epidemiologi, khususnya ahli epidemiologi itu kurang setuju kalau istilah random disamakan dengan istilah acak, karena acak sama random beda katanya gitu ya. Jadi kita lebih senang sebutnya istilah random aja. Nah, jenisnya ada berapa macam? Beberapa macamnya nanti kita bahas satu-satu. Jadi hari ini kita fokus membahas probability sampling. Saya nggak akan bahas detail tentang non probability. Nah, ada apa aja jenisnya? Ada simple random sampling, ada systematic sampling, ada stratified random sampling, ada cluster sampling, dan lain-lainnya. Nah, peluang terpilihnya sampel ada 2 macam. Ada yang disebutnya equal probability. Nah, equal probability itu apa? Jadi gini, kamu mau milih remaja yang usia 12-18 tahun, kemudian punya sepeda motor. Sebenarnya kan nggak boleh ya, harusnya kan pengendara motor tuh punya KTP dulu kan. Tapi kan sekarang ya sama-sama tahu ya, nggak punya KTP juga anak-anak sekolah selama belum pandemi itu sekolah naik motor ya naik motor aja gitu kan. Anak SMP, anak SMA, bahkan mungkin ada anak SD yang badannya bongsor, bisa aja dia sekolah bawa motor. Nah, remaja yang mau kita jadikan sampel tersebut
punya peluang yang sama enggak untuk terpilih? Meskipun dia tinggalnya di Pamulang, meskipun dia tinggalnya di Ciputat, atau di Ciputat Timur, atau di Serpong misalnya ya. Nah, itu namanya equal probability. Jika dia memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Ya, biasanya ini deskripsikan dengan jumlah yang sama. Misalnya kalau pakai equal probability ini ada 7 kecamatan, kita mau ambil misalnya proportionate to size, bukan proportionate to size. Kalau PPS-nya ini nanti beda, and equal probability ini beda. Sejumlah 210 sampel. Ya, sejumlah 210 sampel dengan jumlah sampel minimal dari survei cepat. Kalau 210 sampel dibagi 7 kecamatan, itu berapa? Per kecamatan berapa orang? 30 ya. Per kecamatan artinya kita ambil 30 remaja. Nah, itu namanya equal probability. Remaja yang berasal dari tiap kecamatan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Gitu ya. Mau dari kecamatan mana aja, itu sama-sama akan dipilih 30. Itu equal probability. Tapi kalau unequal probability itu bukan jumlahnya sama, tapi proportionate to size. Jadi proportionate to size itu begini. Misalnya, populasi remaja di Kecamatan Ciputat itu lebih banyak dibandingkan populasi remaja di Kecamatan Setu misalnya. Tadi kayaknya ada Kecamatan Setu kalau saya nggak salah lihat. Iya, ya misalnya. Populasi remaja yang ada di Kecamatan Ciputat lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di Kecamatan Setu. Misalnya kita sebut aja yang di Kecamatan Ciputat itu ada 10.000 remaja. Tapi yang di Kecamatan Setu itu ada 5.000 remaja. Kira-kira fair tidak kalau kita mengambil 30 di Kecamatan Setu, 30 di Kecamatan Ciputat dengan jumlah populasi sampel dengan jumlah populasi remaja yang berbeda di tiap kecamatannya. Fair tidak kira-kira? Tidak, Miss. Tidak. Maka kita pakai yang namanya probability proportionate to size. Jadi sesuai dengan proporsi ukuran populasi asal. Jadi kita mau ngambil berapa persen? Misalnya kalau dibagi 7, 100 dibagi 7 berapa persen sih totalnya? Kalkulator. Coba mana ya? Jadi ntar nih ada hitung-hitungannya nih, say. 100 dibagi 7, 14%. Ya, misalnya ya, masing-masing adalah 14%. Jadi, cara ngitungnya gimana? Jumlah populasi remaja yang ada di kecamatan, kalau nggak pakai coret-coretan suka ngeblur gitu ya, bayang-bayangnya bagaimana sih? Ini kok di saya, oleh saya kelihatan nggak sih? Ya tadi, tapi soalnya tulisan slideshow-nya nggak muncul. Nih, panjang nih penjelasannya, saya banyak lagi, ada 40. Bentar ya. Jadi saya mau jelasin supaya kalian paham. Jadi misalnya, sebenarnya sih nanti detailnya ada di bawahnya, ntar aja lah ya, ntar aja. Jadi gini, intinya adalah probability proportionate to size itu kita menentukan jumlah sampel yang enggak 30 semua gitu. Kenapa? Karena jumlah populasi remaja yang ada di Kecamatan Ciputat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah populasi remaja yang ada di Kecamatan Setu. Jadi gambarannya jumlah remaja yang jadi sampel dalam studi kita yang berasal dari Kecamatan Ciputat lebih banyak dibandingkan yang dari Kecamatan Setu. Itu pakai unequal probability. Jelas ya? Ya, disebutnya adalah probability proportionate to size. Nah, seringkali survei cepat itu menggunakan PPS, ya, probability proportionate to size. Seperti itu. Ini teknik-teknik sampling probability. Nah, sekarang yang non probability.
Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari teknik probability? Saya terlalu cepat menjelaskan? Mau tanya? Silakan, boleh. Itu Miss singkatan SRS apa Miss? Simple random sampling. Oh, iya. Iya. Simple random sampling. Sorry, itu contohnya aja. Contoh, tapi kalau definisinya kayak gitu, jumlahnya sama ya, namanya equal probability. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk terpilih gitu. Kalau unequal, kita sesuaikan dengan jumlah populasi asalnya. Makin besar jumlah populasinya, maka semakin besar juga peluang si sampel untuk terpilih gitu. Sekarang yang non probability. Ya, non probability itu memiliki kekurangan. Kenapa? Karena dia tidak dapat digeneralisasi dan tidak dapat mempresentasikan populasi target. Gitu ya. Jadi hanya merepresentasikan populasi studi. Boleh tidak dipakai? Boleh. Tapi memang tingkat generalisasinya rendah gitu. Jadi biasanya kalau studi-studi di populasi kecil boleh saja dipakai non probability ya. Jumlah populasinya nggak banyak, nggak sampai 1000 misalnya. Pakai non probability ya silahkan, nggak masalah. Nah kemudian dilakukan dengan cara non random. Nah non random ini berarti subjektif berdasarkan kehendak si peneliti. Peneliti milihnya mau kayak gimana? Nah maka ada jenis-jenisnya. Ada snowball. Snowball tuh tahu nggak snowball? Snowball tuh kenapa disebut snowball? Jadi gini, ini kan karena orang barat yang bikin ya. Jadi kalau di musim salju itu kita main salju, kita ambil, terserah kita mau ngambil, kita mau bikin bola salju nih, kita ambil segenggam salju, ya, segenggam salju, kita bikin bola. Nah, segenggam lokasi tempat kita ngambil segenggam salju ini, yang kita bikin bola, ini menjadi sampel pertama yang kita ambil. Nah, sampel selanjutnya kita misalnya mau butuh 210, kita ngambil 1 orang. Nah, 1 orang ini adalah yang kita ambil dulu pertama, terserah kita mau ambil yang mana kayak gitu ya. Kita ambil, kita bikin bola, terus kita gelindingkan di atas salju. Nah, arah gelindinginnya juga terserah kita mau gelindingin kemana, itu namanya snowball. Nah, kenapa disebut snowball? Karena snowball itu, bola salju itu semakin dia berjalan bergelinding, ukuran bolanya akan semakin besar karena es yang ada di tanah itu akan menempel pada bola salju yang kita gelindingkan. Nah, ukuran bola itu digambarkan sebagai jumlah sampel. Nah, jadi kan kalau kita arahinnya lurus ke depan kita, maka orang-orang yang akan menjadi sampel itu adalah orang-orang yang ada di depan kita aja. Yang ada di samping kita nggak tahu, nggak akan dapat kesempatan jadi sampel gitu kan. Orang di belakang kita pun demikian. Gitu. Itu namanya snowball. Ya, kalau purposive, tapi jadi snowball tuh kita ngambilnya pertama kita random gitu ya, ngambil pertamanya, habis gitu kita gelindingkan terserah ke arahnya sesuai dengan kehendak si peneliti. Makanya di situ ada unsur subjektivitas peneliti. Kemudian purposive. Kalau purposive ini jelas, peneliti itu punya kriteria yang kayak gini-gini aja yang akan saya pilih. Nanti jadi ada penjelasannya ya. Ya, pertimbangannya peneliti. Jadi beda dengan insidental. Insidental ini lebih kepada siapa aja yang ditemuin oleh peneliti itu yang akan dijadikan sampel. Jadi kalau misalkan kayak kamu survei di klinik misalnya ya, mau tingkat kepuasan misalnya anak ini sih sebenarnya ya, banyak anak MRS, tingkat kepuasan pasien rawat jalan di klinik tertentu misalnya, kita mau ngukur nih, boleh nggak? Boleh aja. Kita melakukan studinya 1 minggu, Senin sampai Sabtu kita standby di sana, kita kasih kuesioner ke pasien yang datang rawat jalan dari jam, karena saya pengennya datang dari jam klinik 24 jam, tapi saya mau datangnya dari jam 8 aja sampai jam 4 biar nggak capek misalnya ya. Berarti kan yang akan terjaring adalah orang-orang yang hanya datang dari jam 8 sampai jam 4 saja. Kalau orang yang berobatnya malam-malam nggak akan bisa jadi sampel kita kan? Ya kan? Dan itu insidental. Pertama itu purposive karena kita tentukan waktunya itu sesuai dengan keinginan kita kapan mengambil sampelnya. Yang kedua insidental adalah kita nggak tahu siapa yang akan datang. Ya nggak? Siapa yang akan jadi sampel kita nggak tahu. Yang penting siapapun yang berobat, mau laki-laki perempuan, mau anak kecil misalnya ya, mau lansia, yang penting datang di hari penelitian kita, di jam kita sedang standby di sana, dia yang akan jadi sampel. Itu namanya insidental. Siapa yang dia temuin, itu yang dijadikan sampel. Itu namanya insidental. Ada kuota. Ya, kalau kuota sampling udah ada jumlahnya,
ya. Ada jumlahnya, apa namanya, dan ada judgment sampling. Judgment sampling ini detailnya nanti saya coba baca dulu deh, saya takut salah menjelaskannya. Jadi intinya ada 2 tentang kuota dan judgment sampling yang akan kita bahas lebih lanjut. Tolong ingatan saya mungkin minggu depan. Nah, peluang terpilihnya sampel tidak dapat dihitung. Jelas, karena tadi yang saya bilang pakai snowball, purposive atau incidental itu orang-orang yang tidak masuk ke dalam kehendak kita, dia nggak akan masuk ke dalam sampel gitu ya, dan hanya berdasarkan kepraktisan dan pertimbangan peneliti saja gitu. Jadi kebanyakan nih mahasiswa kalau ngerjain skripsi pakainya non probability gitu ya, bukan non probability, padahal seharusnya probability itu nggak susah kok. Kalau kamu pakai simple random aja gampang banget caranya gitu ya. Nah, ini macam teknik sampling. Non probability ada simple random sampling, ada systematic ya. Ada yang mau tanya silakan. Ada stratified random sampling, ada simple cluster, ada two-stage cluster. Nah, ini jenis-jenis probability yang akan kita bahas hari ini. Tolong ingatkan saya tentang jamnya ya. Kemudian non-probability itu ada snowball. Oh iya, silakan. Amira ya? Iya. Itu semua teknik sampling yang ini, probability dan non-probability ini bisa digunakan untuk survei cepat nih. Nah, survei cepat itu pakainya two-stage cluster. Jadi ini Profesor Freri dalam trainingnya ngasih training survei cepat, beliau menjelaskan dulu perbedaan masing-masing teknik sampling. Jadi manfaatnya begini, mahasiswa paham semua jenis teknik sampling. Dan tahu alasannya kenapa sih pakai two-stage cluster sampling gitu. Ya. Jadi nanti kalau ditanya pertanyaannya, jadi yang buat survei cepat yang mana? Pakai two-stage cluster sampling. Jadi di akhir. Cuman nanti akan dijelaskan perbedaannya, gitu ya. Seperti itu. Kalau yang tadi kan ada 2 jenis yang tadi yang sebelumnya tuh. Yang probability ada equal sama unequal. Nah, kalau di survei cepat itu yang dipakai adalah unequal. Pakainya unequal. Karena pakainya PPS. Ya, pakainya PPS. Probability proportionate to size. Jadi nanti kita akan memilih berdasarkan jumlah populasinya dulu. Kalau populasinya banyak, maka kemungkinan jumlah sampel yang akan kita pilih sejumlah sesuai dengan gitu ya. Jadi yang akan kita pakai dalam survei cepat adalah PPS, probability proportionate to size. Proportionate ini proporsional gitu, sesuai porsinya gitu ya. Ya, berarti yang 210 itu yang 7 kali 30 nggak berlaku ya? Kenapa? Kan Berlaku. Tapi nanti gini, begini, itu kan dalam apa namanya ya, aplikasi yang akan kita pakai di si survei ya. Nanti kan penentuan menjadi 30 klaster itu ya. Penentuan menjadi 30 klaster itu kan bukan kita yang nentukan, ya kan? Kita pakai teknik probability, gitu. Terus kalau misalnya kita mau surveinya satu kota, ya, satu kota terusnya basisnya adalah kelurahan, ternyata kelurahannya ada 60, cara milih 30 dari 60 itu gimana? Atau bahkan ada 2 kelurahan yang ternyata jumlah populasinya sedikit, dia akan bergabung menjadi satu, menjadi klaster yang akan kita jadikan sampel gitu. Jadi nanti dalam teknik perhitungan sampelnya kita akan praktik ya di si survei. Nah, nanti datanya data besar tuh yang akan kita analisis nanti. Ya, jumlah populasi di Yogyakarta kalau nggak salah satu provinsi ya. Jadi nanti kebayang bahwa ternyata 2 desa gitu ya atau 2 kecamatan itu bisa menjadi satu sebagai satu klaster yang mewakili 30 klaster gitu ya. Jadi ya kayak gitu. Nah, itu kan kita yang milih. Maka pakainya PPS gitu. Kalau equal probability semuanya sama kita pilihnya. Tapi ini lebih kepada dari kondisi populasi yang ada ya. Kemudian bagaimana cara memilih 30-nya itu? Nggak pakai equal probability tapi pakainya proportional to size. Probability proportional to size gitu. Jelas kira-kira Mira? Jelas. Oke. Lanjut ya. Nah, ini probability, jenis-jenisnya sudah.
Nah, kriteria sampling yang baik itu bagaimana? Yang pertama harus representatif. Maka seharusnya pakainya probability ya. Baik secara karakteristik maupun variabilitas gitu. Jadi kalau semakin lebar variannya, semakin tidak presisi gitu ya. Tidak reliable gitu. Karakteristik ini mewakili dengan karakteristik populasi yang dijadikan studi ya. Kemudian adekuat. Adekuat ini apa? Cukup memenuhi kriteria gitu ya. Adekuat ini bahasa Indonesia lainnya apa ya? Apa sih bahasa Indonesia adekuat tuh? Memadai. Memadai, ya betul. Mencukupi target minimal gitu ya, kriteria sampling yang baik. Kemudian practical and feasible bisa dipraktikkan dan bisa terjangkau. Ya, terjangkau dari segi teknis pengambilan datanya. Orangnya bisa dihubungi enggak? Gitu ya. Kemudian kita bisa menemui dia enggak? Kita bisa mengontak dia enggak gitu. Kayak gitu-gitulah. Dia bisa baca enggak? Itu visible gitu ya. Dia bisa mendengar enggak kalau misalnya instruksinya pakai suara kayak gitu. Itu visible. Ekonomis ya. Ekonomis itu hemat, artinya efisien baik secara biaya maupun secara waktu. Seperti itu. Itu kriteria sampling yang baik. Nah, yang pertama adalah kita bahas tentang simple random sampling. Ya, tidak sering digunakan pada survei berbasis komunitas karena komunitas ini jumlahnya banyak. Kalau kita pakai simple random sampling, jadi kalau komunitas kan ada tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu ya. Nah, itu kurang tepat jika kita pakai simple random sampling karena simple random sampling semuanya sejajar dan setara. Jadi tidak sering digunakan dalam survei berbasis komunitas. Tadi population to be sample, contohnya kita punya satu populasi ya di suatu studi. Kemudian, nah caranya gimana? Kita gunakan numerical list of each member of population to be sample. Kita kasih nomor. Nah jadi biasanya si random sampling ini adalah tahapan akhir dari sampel-sampel yang ini, two-stage cluster, simple cluster, stratified random. Nah, simple random sampling itu tanpa tahapan akhirnya. Jadi saat kelompok studinya sudah atau kelompok sampelnya sudah diminimaliskan gitu ya, udah diminimaliskan baru kita pakai simple random sampling. Misalnya gini, kamu cuman mau melakukan penelitian pada anak Kesmas angkatan 2020 kelas A aja. Oke, kebayang ya? Kecil kan populasinya kan? Ya. Nah, anak Kesmas angkatan 2020 kelas A itu ada 52 mahasiswa. Sekarang kita bikin listnya. Entah mau pakai alfabetik, entah mau pakai NPM, terserah kamu ya. Intinya kita bikin list. Ini saya lagi jelasin cara bikin simple random sampling. Ini orang-orang ini, si anak kelas A di angkatan 2020 ini kita udah kasih label. Si A nomor 1, si B nomor 2, si C nomor 3. Terserah mau berdasarkan NPM atau mau berdasarkan alfabetik gitu ya. Silahkan sampai terakhir, ini 60, ada 60 orang. Jadi begini, seret gitu ya. Mengular seperti ini. Oke, kemudian gunakan tabel nomor acak. Nah, tabel nomor acak ini bisa kita lakukan pakai aplikasi SeaSurvey atau kita bisa lakukan random sederhana dengan Excel. Ada yang sudah pernah belum merandom dengan Excel? Belum pernah. Ada yang sudah tahu caranya? Belum tahu ya cara bikin simple random sampling pakai Excel ya. Kita praktikkan kapan ya? Mungkin minggu depan ya. Nanti Karima tolong catat ya. Dan ingetin saya, minggu depan kita praktik menggunakan random simple random sampling pakai Excel dulu. Nanti baru di saat sesi khusus baru pakai SeaSurvey ya. Jadi
kalau di random table itu mudah dan sederhana sebenarnya, cuman nanti saya pengen demokan, nanti gantian kamu yang mendemokan satu persatu supaya semuanya bisa. Nah, taruhlah di Excel itu kan dia ada kotak-kotak gitu ya, kotak-kotak itu yang bisa kita tulis angka atau kata-kata gitu kan. Nah, di sini ada kolom A, B, C, D, E, F ya. Kemudian ada baris ya, ada baris 1 sampai baris ke 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi intinya di dalam kotak ini ada 60 tempat yang terisi angka yang sudah diacak. Pengacakan angka ini bukan atas kehendak si peneliti, tapi atas bantuan tools ya. Tools yang dimaksud bisa pakai Excel atau pakai si survei untuk bikin random acak sederhana. Makanya disebutnya random acak simple random sampling. Sampel acak sederhana. Jadi yang dipakai adalah tabel nomor acak. Nah, kemudian misalnya kita hanya mau memilih 10 angka saja, 10 orang saja dari 60 orang yang ada di populasi studi kita. Jadi populasi studi kita itu anak kelas A gitu kan, anak kelas A angkatan 2020 yang jumlahnya ada 60 mahasiswa. Nah, cara kita menentukan siapa yang akan jadi sampel, ini bukan kita japri di grup terus siapa aja mau ngisi, itu boleh ngisi, itu namanya non-probability. Tapi kita menggunakan simple random sampling dengan cara kita yang ngacak, ya. Lalu kita tadi orang-orang yang tadi masuk tadi yang jadi sampel kita, yang jadi calon sampel kita udah kasih nomor kan, tadi yang saya bilang boleh pakai NPM, boleh pakai alfabetik silahkan. Nah, kalau udah gitu kita tarik. Kita mau ngambil cuma 10 orang nih dijadikan sampel. Kita tarik 10 nomor. Terserah, boleh ke bawah, boleh ke samping. Kalau ke samping berarti kan ini 6 turun ke bawah tambah 4 gitu ya. Nah, ini dia ke bawah karena 10 orang saja. Tuh, berarti ini ya, select first 10 random numbers between 1 and total count of population. Jadi kita ngambil 10 orang, seret, yang nomor-nomor 10 inilah yang akan menjadi sampel dalam studi kita. Nah, 10 orang ini berarti orang dengan absensi nomor 40, absensi nomor 18, absensi nomor 59, absensi nomor 49, sampai dengan nomor 6. Artinya apa? Kita harus sudah punya data absensi dari mahasiswa di kelas A tersebut. Ini cara simple random sampling. Di sini ada yang mau ditanyain? Kalau misalkan ada salah satu dari 10 orang itu nggak bisa dihubungin gimana nih? Buang. Kita balik ke atas ini. Penggantinya yang ini. Gitu. Ya. Jadi kita ambil 10. Gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar juga tentang perhitungan jumlah sampel minimal. Nanti tapi ya. Perhitungan jumlah sampel minimal. Yang tadi mengantisipasi adanya non-partisipasi. Gimana caranya? Supaya jumlah sampel kita sudah memenuhi jumlah sampel minimal. Gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nah, maka tadi dari 10 orang yang sudah kepilih, kita urut. Kan ini tadi nomornya nggak urutan ya, nggak urutan apa namanya besaran sama kecilnya. Nah, kita urut. Berarti tadi kita tadi warna merah, si nomor 2 ini akan jadi sampel, nomor 6, nomor 18, nomor 25, nomor 40, 37, 44, 49, 53, dan 59. Itu yang akan jadi sampel kita. Itu simple random sampling. Ada yang jelas? Ada yang jelas, ada yang nanya? Ada yang nanya tentang simple. Itu sesederhana itu, maka disebutnya simple random sampling. Kita cek. Ya. Tapi kita pakai table, ya. Suara saya terdengar, Miss? Iya, terdengar. Ini siapa nih? Kalau misalnya Alika. Oke, Alika. Kalau misalnya populasi studinya itu banyak banget gitu, Miss, sampai ratusan gitu gimana? Ngerandomnya?
Nah, populasi studinya ratusan. Yang penting kita mau definisikan mereka menjadi satu kelompok atau bukan. Pertama itu, ya. Kita definisikan dulu misalnya 100. Mereka menjadi kelompok atau bukan. 100. Dari 100 populasi itu, kita mau ngambil berapa orang? Kalau kita mau ngambil 30%-nya, misalnya 30, maka kita nanti bikin table, ya. Bikin table. Kalau 100 masih bisa lah dibikin simple random sampling ya. Kita bikin table. Tabelnya berarti 10 dikali 10 gitu ya. 10 dikali 10 supaya apa? Supaya memuat semua angka dari 1 sampai 100 gitu kan. Kemudian kita acak. Kita acak pakai aplikasi survei atau pakai Excel. Lalu setelah itu kita pilih 30 orang pertama. 30 nomor urut pertama. Terserah mau lurus ke kanan, terus menurun ke bawah, mengular, atau kita mau zigzag ke bawah dulu, ke atas lagi, ke bawah lagi. Misalnya ini kan 30 nih, ya. Kolom A, kolom B, dan kolom C aja misalnya. Berarti kan kalau ada 100, berarti ini nggak cuma sampai F, tapi sampai J gitu ya. F, G, H, I, J, sampai J. Nah, kita ambil yang 30 ini. Sama, tekniknya sama. Begitu Alika. Selama masih memadai dalam bentuk tabel ya, simple random sampling. Intinya adalah populasi kita sudah kita definisikan menjadi satu kelompok saja. Beda dengan nanti yang populasi lebih luas ya. Maka tadi dibilang simple random sampling tidak sering digunakan pada survei berbasis komunitas karena komunitas itu ada klasternya. Ada klaster RT, klaster RW. Sebenarnya sih kalau mahasiswa ya ada klaster juga kan, ada klaster angkatan, ada di bawah klaster angkatan ada klaster kelas lagi ABC atau AB gitu kan. Jadi simple random sampling ini jarang digunakan pada survei berbasis komunitas. Seorang diri ya, seorang diri. Maksudnya seorang diri itu cuman pakai SRS doang gitu, jarang. Gitu. Iya, ada mau tanya sebelum kita masuk ke jenis probability sampling lainnya? Adalah systematic sampling. Miss mau tanya. Jadi kalau misalkan sebelum kita ngelakuin SRS juga kayak harus dikumpulin dulu nggak sih data-data sampelnya gitu, Miss? Betul. Lumayan ya. Makanya probability sampling PR-nya di sana. Kita ngumpulin dulu. Maka hasilnya pun memuaskan, representatif. Gitu. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu kan. Kalau non probability emang ya bodo amat lu mau jumlahnya berapa, jumlah populasinya berapa gitu kan. Yang penting gue butuh segini nih, gue butuh 30, gue share di grup angkatan. Terserah siapa yang mau ngisi, yang penting udah sampai 30 udah kita tutup. Itu namanya non probability gitu. Bahkan kita nggak tahu bahwa satu orang itu bisa ngisi 2 kali. Gitu kan? Itulah potensial bias lainnya yang perlu dipertimbangkan saat kita melakukan non-probability sampling jarak jauh. Kalau simple random sampling jarak jauh masih bisa terkontrol, karena kita sudah mengidentifikasi siapa yang mengisi, pakai kode dari kita sendiri gitu ya. Nggak mesti mereka masukin nama kalau misalnya informasi yang mau ditanyakan adalah bersifat sensitif gitu ya, perilaku seksual atau apa yang bersifat sensitif. Gak usah pakai tanya nama, gak apa-apa. Yang penting pakai kode saja. Begitu. Dan kita minta satu-satu dia mengisi. Makanya kalau dalam satu komunitas yang kecil, itu masih memungkinkan pakai SRS saja. Dan biasanya kita nggak butuh bantuan enumerator. Tapi kalau misalnya sampling probability-nya sudah pakai yang bertahap-tahap, itu biasanya kita butuh enumerator untuk mengumpulkan datanya. Karena satu-satu individu yang kita hubungi gitu. Tolong diisi ya. Jadi satu-satu, emang satu-satu. Gitu. Ya, udah mau tanya lagi? Sekarang kita masuk ke sistematik. Sudah? Kita lanjut. Systematic sampling adalah satu jenis sampling sederhana, lebih praktis daripada simple random sampling karena nggak butuh tools, nggak butuh Excel, nggak butuh survei secara tersendiri gitu ya. Nah, dan lebih kecil kemungkinannya untuk menghasilkan sampel yang tidak representatif daripada pengambilan sampel acak sederhana. Jadi, kalau simple random sampling,
ini kan dia ngerandom banget ya. Kalau kita mau lihat urutan dari yang urutan satuan nih ada 2 orang, gitu kan. Tapi yang urutan belasan hanya 1 orang, yang urutan 20-an hanya 1 orang, urutan 30-an hanya 1 orang, urutan 40-an ini ada 2 orang, dan urutan 50-an ada 2 orang. Artinya kan masing-masing urutan absensi lah, taruhlah kita ngomongnya pakai urutan absensi ini nggak terwakili semua gitu ya. Dari 1 sampai 10 kepilih 2, cuman dari 11 sampai 20 dia kepilihnya cuma 1, yaitu yang nomor 18 gitu. Nah, kalau systematic sampling dia lebih mengecilkan kemungkinan untuk menghasilkan sampel yang tidak representatif daripada pengambilan sampel acak sederhana, karena kita sudah buat secara sistematis. Nah, sistematis bukan atas kehendak peneliti, tapi dilakukan berdasarkan sistem. Sistem apa? Contohnya gini. Sama. Kita bikin list all persons in population. Masih ngomongin populasi yang kecil ya, tapi ya populasi yang kecil yang masih bisa visible dijangkau dengan satu jenis teknik sampling probability saja. Jadi nggak pakai tahapan gitu ya. Nah, kita bikin list dulu nih. Tadi ada mahasiswa kelas A angkatan 2020, kita ambil 60 orang mahasiswa, ada 60 orang mahasiswa. Kita bikin list absensi nomor 1 sampai absensi nomor 60. Biasanya kan based on NPM ya, terserah lah ya NPM-nya berapa. Misalnya absensi nomor 1 sampai absensi 60. Kita bikin list. Kemudian, nah, kita mau ngambil 10 orang aja dari 60 itu misalnya ya. Maka jika kita ingin mengambil 10 sampel dari 60 orang dalam populasi, maka list kita bagi menjadi 10 interval yang sama. It's so easy. Artinya 60 dibagi 10 berapa? 6. Iya kan? 6. Maka kita bikin 10 kelompok dari 60 orang itu. Kita ambil kita bagi menjadi 10 kelompok yang artinya setiap kelompok terdiri atas 6 orang saja. Maka yang absen nomor 1 sampai absen nomor 6 ini kita jadikan satu kelompok. Absen nomor 7 sampai 12 kita jadikan satu kelompok. Absen 13 sampai 18 satu kelompok. 19 sampai 24 satu kelompok, dan seterusnya sampai absen nomor 55 sampai nomor 60 kita jadikan satu kelompok. Ini tahapan pertama dalam prosedur systematic sampling. Itu ya. Tahapan yang kedua. Select a random start in the first interval. Kita pilih random start dari dalam tadi nih di sini ya, di sini kita pilih urutannya mau yang mana. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, 6 orang dalam satu kelompok ini kita pilih random start. Apakah yang absen urutan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 1. Nah, kita pilih. Nah, di sini sih Profesor Ferry menyarankan tetap pakai table, tapi cuma milih 1 doang. Ya, kita tetap pilih 1 doang. Nah, dari random start ini yang menunjukkan angka yang muncul pertama kali pada urutan absen nomor 1 sampai nomor 6 adalah angka 2. Ya, jadi kita ngambil angka 2 di sini atau orang dengan absensi nomor 2 sebagai orang pertama yang akan kita jadikan sampel. Ini baru pada satu kelompok. Nah, kan polanya udah kelihatan yang nomor 2. Maka selanjutnya, orang yang berada di urutan nomor 2 pada setiap kelompok lah yang akan kita pilih menjadi sampel. Jadi kan tadi udah ada 10 kelompok. Berarti orang kedua urutan nomor 2 pada setiap kelompok yang akan kita jadi sampel. Jadi tadi yang kelompok pertama yang absen nomor 2. Berarti kelompok kedua yang absen nomor 8. Di kelompok ketiga yang kita ambil adalah yang absen nomor 14. Di kelompok keempat yang kita ambil adalah yang absen nomor 20. Kemudian kelompok 5 yang nomor 26. Kelompok 6 nomor 32. Kelompok 7 38. Kelompok 8 nomor 44. Kelompok 9 nomor 50, dan yang terakhir adalah kelompok ke-10 yaitu mahasiswa yang absennya nomor 56. Jadi kita udah dapat 28, 14 sampai ke 56. 10 orang yang kita jadikan sampel dalam penelitian kita. Ini namanya systematic sampling. Oke, ada yang mau ditanya? Miss mau nanya, Miss. Silakan. Kalau misalkan
populasinya itu ganjil gimana, Miss? Dibaginya itu harus rata atau boleh misalnya di satu kelompok itu ada yang 9 orang, tapi yang lainnya 10 orang gitu, Miss? Harusnya rata. Kalau ganjil biasanya sisanya di kelompok terakhir. Gitu. Ya. Oh, jadi nggak apa-apa ya, Miss, ya, biarpun. Nggak apa-apa. Oh, ya. Kasih, Miss. Kalau emang pembaginya, misalnya ada 55 gitu ya. 55, terus ya kita butuhnya berapa orang? Kita butuhnya tergantung jumlah sampel yang kita butuhkan gitu ya. Itulah pembaginya gitu. Itulah pembaginya. Jadi kalau misalnya ada 55 kita butuhnya 10 gitu kan. Itu kan ganjil ya, 55 tapi 10. Berarti isinya adalah 5 orang, tetapi di kelompok yang lain ada yang berisi 6 orang gitu kan. 5 kelompok berisi 5 orang, 5 kelompok berisi 6 orang. Ya tidak apa-apa. Tapi itu kita sudah berupaya membaginya secara sistematis. Gitu. Dia mau tanya? Jadi Miss, kalau misalnya di sini saya pengennya urutan nomor 3, terus selanjutnya 9 gitu, dari kita sendiri kan ya Miss ya? Nanti Ya, kayak gitu. Bukan dari kita sendiri, urutannya kan kita udah bikin list tuh urutan absensinya. Iya. Ya, berarti kalau misalnya nomor 3, sebenarnya sih idealnya pilihan nomor 3 itu dari kita ngacak ya. Ya, kalau ngacak satu angka doang ya kamu pakai dadu atau pakai apalah gitu. Kalau tadi Profesor Frerim menyarankan tetap pakai random table, pakai tabel random ini di Excel atau di survei. Terus kita nyari angka pertama yang muncul pada baris pertama atau pada kolom pertama yang sesuai dengan urutan 1 sampai 6. Kayak gini. Oh, ini dapatnya 2. Padahal ini muncul juga nomor 6 kan, tapi kan ketemu duluan nomor 2 baru nomor 6. Maka yang dijadikan sampel adalah dia yang nomor 2. Gitu. Kalau misalnya sesuai kehendak peneliti, sebenarnya takutnya ada intrik tertentu gitu kan. Saya pengennya nomor 3 aja, soalnya si nomor 3 ini lebih mudah dihubungi gitu kan. Jadinya nanti ada kecenderungan untuk non probability gitu ya. Ada kehendak peneliti di sana gitu. Jadi diupayakan milihnya random aja. Tapi menurut saya jauh lebih mudah daripada simple random sampling karena kita cuma milih di rentang urutan kelompok yang sudah kita bagi gitu. Gitu Putri. Iya, makasih Miss. Yuk, ada lagi yang mau tanya nggak? Miss, kalau misalnya udah ditentuin 2, 8, 14, nah misalnya 20 tiba-tiba nggak bisa, itu langsung geser kemana ya Miss? Kalau 20 tiba-tiba nggak bisa, karena kelompoknya kita sudah bagi fix menjadi 10 kelompok, maka harus ada perwakilan dari kelompok tersebut. Berarti kita geser aja. Gitu. Geser langsung ke 21 atau 19. Iya, kita geser ke 21. Biasanya ke yang setelahnya ya. Kita geser ke yang setelahnya. Kalau mau ideal, kita ngomong ideal lagi. Kalau mau ideal lagi, kita random. Jadi gini, nih misalnya si nomor 20 ini nih nggak bisa. Nggak bisa dihubungi atau apalah gitu ya. Nggak bisa jadi sampel. Ya kita random lagi bikin tabel. Nah ini kan rentangnya kan 19 sampai 24 kan. Oke, dalam tabel random ini, kita turun ke bawah. Mana yang muncul antar rentang 19 sampai 24 pertama kali. Di kolom A nggak ada ya? 19 sampai 24. 18 mah enggak dong. Oh iya, enggak. 18 masuknya si kelompok yang ini. Sorry. Nah, di sini 19 sampai 24. Nah, 27 juga enggak. Nih, di yang C ada ya. Di sini. Ketemunya 21. Berarti si 21 ini menggantikan orang yang ada di nomor 20. Itu idealnya. Ya, tapi kalau misalnya sebenarnya sih ngerandom tuh nggak butuh waktu lama gitu. Makanya saya pengen kamu tuh pakai tabel random tuh nggak lagi asing gitu. Jadi kalau udah hafal rumusnya tinggal tarik seret keluar tabelnya, gampang sekali. Ya, jadi minggu depan kita akan praktikkan. Seperti itu. Cara menggunakan tabel random di Excel. Atau kalau mau googling dulu silakan nyari di YouTube misalnya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Sebelum kita lanjut ke teknik sampling berikutnya. Miss, saya mau tanya Miss. Tadi kan saya sempat kepotong ya Miss itunya madat. Terus jadi saya bingung yang 6 interval itu emang ditentuin apa bebas Miss? 6 interval itu kita tentukan berdasarkan jumlah sampel yang mau kita ambil. Jadi kan tadi dia kan ada 10 nih, ada 60 nih. Jumlah populasi di kelas A itu ada 60 mahasiswa.
ya kan? Dari 60 mahasiswa ini, kita hanya butuh 10. Nih, jika kita ingin mengambil 10 dari 60 orang, maka 60 orang ini kita bagi kelompok sesuai jumlah sampel yang kita butuhkan, yaitu 10 kelompok. Jadi intervalnya jadi 6, karena ada 60 orang. Kalau misalnya ada 80 orang, kita tetap baginya menjadi berapa kelompok? Tetap bagi menjadi 10 kelompok. Karena kenapa? Karena jumlah sampel yang mau kita ambil adalah 10 orang gitu ya. 10 sampel. Jadi intervalnya yang lebih panjang, intervalnya menjadi 8 orang. Karena jumlah populasinya dalam kelas tersebut ada 80 orang. Seperti itu. Ya, jadi 6 interval itu tergantung dari jumlah populasi. Ya, hasil dari pembagian jumlah populasi dalam studi dibagi dengan jumlah sampel yang mau kita ambil, gitu ya. Ya, berarti penyesuaian nih, Miss. Iya, penyesuaian. Ya, Jadi nggak mutlak. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Sudah cukup? Baik. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam stratified random sampling. Stratified, ya, berstratifikasi. Random sampling yang berstratifikasi. Nah, kegunaan stratified random sampling, jadi SRS juga, tapi bukan simple random sampling, tapi stratified random sampling. Berguna untuk pengambilan sampel pada populasi yang beragam ukuran. Kita stratifikasi dulu, ya. Jadi ukurannya beda-beda dalam populasi. Biasanya kelompoknya lebih dari 1 kelompok. Kalau tadi simple random sampling sama systematic sampling kita sudah menentukan 1 kelompok populasi saja. Tapi kalau stratified random sampling kelompok populasinya lebih dari 1. Maka langkah-langkahnya harus seperti apa? Yang pertama adalah kita harus pisahkan populasi dalam 2 tingkatan atau lebih. Nanti ada contohnya ya. Ada minimal 2 tingkatan. Kemudian buat daftar populasi atau list, tetap harus ada listnya ya teman-teman pada setiap tingkatan seperti pada simple random sampling. Kita list tadi urutan absen dari nomor 1 sampai 60 tapi pada setiap tingkatan. Jadi ada 1 sampai 60 di tingkatan 1, 1 sampai 60 pada tingkatan 2. Nanti ada contohnya ya. Dan nomor 3 adalah lakukan simple random sampling atau systematic random sampling di setiap tingkat. Jadi ini opsional. Boleh pakai simple random sampling, boleh pakai systematic random sampling. Jadi simple random sampling atau systematic sampling ini kita gunakan di tahapan terakhir dalam stratified random sampling. Stratified-nya dari mana? Stratified-nya itu ketika kita membagi populasi dalam 2 tingkatan atau lebih. Contohnya, kita mau dari 60, enggak deng, 45 ya? Iya benar. 45 ini kita mau mengambil sampel ya, misalnya kelas khusus dengan kelas reguler. Oke, ada 2 tingkatan. Angkatan 2020. Misalnya let's say lah angkatan 2020 tuh cuman ada 45 kelas regulernya. Kelas khususnya ada 15. Maka kita stratified dulu. Kita bagi 2 dulu nih ya. Kita bagi 2 dulu. Ada yang nomor 1 sampai nomor 15, ini kelas khusus, gitu kan, yang warna orange. Ada nomor 1 sampai nomor 45, ini adalah kelas reguler. Atau misalnya mudahnya gini deh, tadi saya cancel yang kelas khusus sama kelas reguler ya, supaya pemikiran kita masih satu. Tadi yang contohnya kelas A, ada 60 orang ya kelas A ya. Nih, misalnya nih, 60 orang kelas A. Ini kan 1 sampai 15, 15 tambah 45, 60 kan. Kita mau ada proporsi yang sama, terpilihnya laki-laki dengan perempuan di kelas A. Ini lebih enak ya, lebih enak. Jadi kan kalau di Kesmas itu cewek sama cowok banyakan cewek ya. Benar nggak? Benar kan? Iya. Nah, misalnya kita anggap ya, kita kasih misal aja, cowok di kelas A itu ada 15 orang. Kita bikin stratifikasi nih laki-laki semua nih. Gitu. Kemudian yang cewek di kelas A itu ada
45 orang. Kita bikin kelompok kedua, ini cewek semua 45 orang. Kalau tadi di simple random sampling sama di systematic sampling, itu kita nggak mandang jenis kelamin. Kita jadikan satu kelompok saja, langsung kita acak gitu kan. Atau kita pilih secara sistematis. Tapi kalau di stratified random sampling, kita bagi dua dulu. Misalnya ini based on jenis kelaminnya, ada dua kelompok. Teman-teman bisa lihat jumlahnya dari tiap kelompok berbeda-beda, ya kan? Tapi kita bisa memilih secara probability dengan cara apa? Nah, untuk strat temuan, strat temuan tuh yang ini ya. Strat temuan pada kelompok laki-laki yang jumlahnya 15 orang. Nah, kita tetap mau ngambil 10 nih teman-teman. Tapi kita pengen dari 10 sampel itu, kalau yang tadi kan di random sampling sama systematic sampling, ya bodo amat cewek berapa, cowok berapa, pokoknya 10 gitu kan. Tapi di sini kita pengen cewek sama cowok punya kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sehingga laki-lakinya harus 5, perempuannya juga harus 5. Tapi jumlah populasinya masing-masing beda nih. Lalu cara milihnya gimana? Nah, maka kita pilih dulu yang laki-laki. Nah, laki-laki kita pilih 5 sampel. Pakai random table. Ya, random table ini kalau pakai simple random sampling. Oke, pakai simple random sampling. Berarti kita pilih angka 5 orang yang angka urutan absennya antara 1 sampai 15. Berjenis kelamin laki-laki semua. Nah, kita cari dari kolom A turun ke bawah. Nggak ada yang 15, nomor 2, nomor 6, ke sini, nomor 10, 16 lewat, nomor 7, dan nomor 12. Ini kalau pakai simple random sampling. Ya, kita pilih. Berarti yang terpilih 5 dari 15 orang adalah laki-laki yang dengan nomor absen atau urutan absen 2, 6, 10, 7, dan 12. Udah dapat nih kita 5 orang dari laki-laki. Oke, nih ya. 2, 6, 7, 10, 12. Ini kalau pakai simple random sampling. 5 mewakili 15 laki-laki. Atau cara kedua, tadi kan pilihannya boleh pakai simple random sampling, boleh pakai systematic sampling. Oke, nah systematic sampling bisa dipakai ya, tetap random start. Nah, kita random start dulu pakai table random. Kita cari di kolom A, turun ke bawah, angka yang muncul antara 1 sampai 15 atau sebentar, saya ingatkan dulu. Ingat, kita mau ngambil 5 dari 15, artinya 15 dibagi 5. Iya enggak? Kita harus membagi 15 ini jadi 5 kelompok. Jadi ada kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima. Ini untuk systematic sampling. Jadi ini opsi pertama ya, udah pakai simple random sampling. Ini opsi kedua pakai systematic sampling. Nah, udah kita bagi menjadi 5 kelompok, artinya kan setiap kelompok terdiri atas 3 orang kan? 3 orang, 3 orang, 3 orang, 3 orang, 3 orang. Rata nih semuanya nih. Nah, untuk menentukan orang pertama yang mana, misalnya dari kelompok 1 nih, yang urutan nomor 1, nomor 2, apa nomor 3. Maka kita cari random start di sini rentang antara 1 sampai 3. Muncul duluan adalah nomor 2. Maka si nomor 2 inilah yang menjadi sampel pertama kita. Lalu kita tinggal ikuti aja urutannya ke kelompok berikutnya sampai kelompok kelima. Jadi orang yang ada di nomor 2 di setiap kelompok tersebut menjadi sampel dalam studi kita. Yang nomor 2, nomor 5, nomor 8, nomor 11, dan nomor 14 yang akan menjadi sampel. Kalau misalnya di random start kita munculnya nomor 1 duluan misalnya, maka yang menjadi sampel kita dari nomor 1, nomor 4, nomor 7, nomor 10, dan nomor 13. Begitu, itu 5 orang yang mewakili strata pertama, strata kelompok laki-laki. Ya. Lalu dari 45 orang, ini sama nih ya. Kita mau mencari 5 orang sampel dari 45 perempuan. Jadi caranya bagaimana? Sama aja caranya ya. Kita urutin dulu nomor 1 sampai nomor 45, udah keurut semuanya secara absensi. Kemudian kita random start. Pilih 5 orang rentang 1 sampai 45. Ya. Jadi
misalnya di random start ini turun ke bawah muncul 40, 18, 26, 2, dan 37. Nah, maka yang akan menjadi sampel kita adalah orang-orang ini. Ya, orang-orang ini. Tadi mana ya? Nih, nomor 2 gitu ya. Terusnya nomor 18. Nomor 18 ini. Kemudian nomor 26 ya, nomor 26 ini, kemudian nomor 37 dan nomor 40. Nomor 37 mana tadi? Kok hilang? Nah, ini 37 sama nomor 40. Ini pakai simple random sampling. Jadi urutannya sesuai dengan tabel. Angka berapa yang kita temukan? Antara 1 sampai 45. Gitu. Ini kita udah dapat 5 orang dari kelompok perempuan. Ini pakai simple random sampling. Tapi kalau kita mau pakai systematic sampling, nah caranya gampang. Ya, sama aja. Kita mau ngambil 5 dari 45, maka 45 dibagi 5 kelompok. Jadi dari 45 ini kita bikin 5 kelompok yang terdiri atas 9 orang. Kenapa 9 orang? Karena 45 dibagi 5 sama dengan 9. Jadi satu kelompok ada 9 orang. Nah, dari 9 orang ini dia punya kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Siapa? Cara memilihnya adalah dengan menggunakan tabel random lagi tadi. Nah, 1 sampai 9 kita cari, ternyata yang muncul duluan adalah angka 2. Ini karena tabel contohnya nggak diacak lagi ya. Angka 2 mulu jadinya. Nah, nomor 2 di sini random startnya. Maka orang-orang yang ada di urutan kedua pada setiap kelompok ini kita jadikan sampel. Nomor 2, nomor 11, nomor 20, nomor 29, dan nomor 38. Ini menjadi sampel perempuan dalam studi kita. Jadi kita udah dapat 5 perempuan dan 5 laki-laki. Nah, gini. Ya, stratified random sampling requires more complicated analysis. Nah, nanti kalau misalnya jumlah sampel jumlah populasinya besar, harus ada weighting, harus ada pembobotan kalau gap antar jumlah sampel ini terlalu jauh. Ya. Jadi 5 orang pada strata kelompok laki-laki ya sudah dibobotkan untuk mewakili 15 orang laki-laki. Dan 5 orang pada strata perempuan yang kita ambil sudah dibobotkan untuk mewakili 45 orang populasi perempuan di strata kedua. Gitu ya. Begitu cara memilih pakai stratified random sampling. Ada yang mau ditanyakan tentang stratified random sampling? Waktunya sudah mau habis. Kayaknya yang simple cluster minggu depan aja. Stratified random sampling, ada yang mau ditanya? Miss, iya bertanya. Miss, tadi kan itu kan tadi apa? Ya, contohnya kan 5 ya, Miss. Itu ketetapannya 5 atau sesuai kitanya aja, Miss? Kebutuhan kitanya berapa? Contoh aja, maksudnya tadi kan sebenarnya ya ini yang di mana, yang di stratified berarti ya. Di stratified itu kan ada kita butuh 10 orang, tadi gitu ya. Kita udah hitung jumlah sampel minimal nih, misal nih ya, kita sudah hitung jumlah sampel minimal, terus dibutuhkan 10 orang dari 60 orang mahasiswa di satu kelas. Karena sampel kita studinya cuma di satu kelas doang. Kita butuh hanya 10 orang perwakilan saja gitu. Nah, kenapa pakai stratified random sampling? Karena kita mau keterwakilan antara kelompok laki-laki dengan perempuan itu sama. Gitu. Walaupun misalnya di kelas A itu perempuannya lebih banyak daripada laki-laki, tapi kita pengen proporsinya sama. Yang laki-lakinya 5 orang, bukan proporsi sih ya, jumlahnya ya. Yang laki-lakinya 5 orang dan perempuannya juga 5 orang. Gitu. Ya, jadi nanti dalam real penelitian di lapangannya itu pasti ada landasannya. Kenapa kita bikin stratifikasi itu gitu. Kita mau analisisnya berdasarkan apa gitu. Jadi cuman ini saya jelasin adalah teknis sederhananya ya, analoginya kalau kita mau membagi satu populasi menjadi 2 stratifikasi gitu ya, menjadi 2 kelompok yang berbeda dengan harapan setiap kelompok terrepresentasi dengan jumlah yang sama. Jadi ini pakainya
Equal apa tadi? Equal apa tadi? Equal probability. Equal probability. Ya, equal probability. Ya. Jadi kalau stratified random sampling itu setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama, berapapun jumlah populasinya, gitu. Tapi kalau kita tanya peluang antara laki-laki sama perempuan ini, peluang lebih besar terpilihnya yang mana? Yang laki-laki apa yang perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kenapa? Karena 5/15 itu lebih besar dibandingkan 5/45 gitu ya. 5/15 dari mana? 5 orang yang akan dipilih hanya dari 15 laki-laki. Sedangkan kalau 5 orang yang perempuan, saingannya adalah 45 orang perempuan lainnya, gitu kan? Jadinya kalau kita nanya peluang, lebih besar kemungkinan antar laki-laki terpilih menjadi sampel dibandingkan antar perempuan. Tapi hasil akhirnya jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan perbandingannya sama. Karena kita mau bikin stratifikasinya seperti itu. Ada keterwakilan yang sama antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dari total sampel kita 10 orang, kalau kita mau sama antara laki-laki dan perempuan, maka masing-masing harus berjumlah 5 dan 5. Begitu ya. Hafiah ya. Kira-kira jelas nggak? Jelas, Miss. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah 2:42. Silakan. Kameranya boleh diaktifkan. Miss-nya lupa absen. Emang udah lewat ya? Ya, Miss. Bentar lah saya yang absenin. Lapor aja di grup ya. Jangan lupa absen hari ini siapa. Ini paham gak nih? Antara jenis-jenis sampling, terus di probability sampling tuh ada simple random sampling, systematic sampling, sama stratified random sampling. Hari ini 3 dulu ya. Dilanjut minggu depan biar nggak mabok ya. Waktunya juga udah habis. Baru kali ini dapat apa sebelumnya udah pernah dijelasin sedetil ini di mata kuliah lain? Belum. Baru ini. Ini paling di dalam. Baru ini yang sedetail. Sip. Harus ngelotok ya. Jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa, yang penting paham. Oke. Jadi nanti anak EPIT tulisnya teknik sampling purposif ya, purposif lagi gitu ya. Harus yang lebih berkualitas sedikit supaya hasil studi kita mewakili kondisi populasi yang sebenarnya gitu. Penting kita sudah berusaha ideal dulu gitu. Jadi emang tadi kuncinya harus punya listnya ya, pertanyaannya Zulfa. Harus ada listnya ya, Miss. Ya, makanya biasanya kalau sampling yang sederhana, simple random atau sistematik saja, itu populasinya tidak terlalu banyak ya. Kalau kamu mau studi anak kesmas saja gitu ya, satu angkatan ya paling kan cuma 2 atau 3 kelas kan. Tapi kan sedikit. Kalau misalnya mau satu kampus 4 angkatan ya minta aja list absennya ke mana? Ke Mbak Bella misalnya ya bisa lah itu gitu. Tapi pakainya yang mana? Berarti pakainya mungkin stratified atau pakai cluster yang minggu depan akan kita bahas gitu ya. Nanti kita sesuaikan. Ya, Miss mau tanya. Dia berapa jenjangnya? Ya, Zulfa. Jadi emang apa ya? Pemilihan teknik sampling tuh bisa juga nanti disesuaikan gitu ya dengan judul atau variabel yang diteliti apa gitu ya. Jadi bisa memutuskan mau yang random biasa aja atau stratified dan lain sebagainya gitu ya, Miss. Tapi sebenarnya penyesuaiannya bukan kepada judul, tapi kepada karakteristik populasinya. Oh, iya. Misalnya dia populasi kita unitnya apa tadi tuh ya, individu adanya basis wilayahnya bagaimana? Maksudnya cakupannya apakah dia berbasis wilayah gitu kan, atau berbasis apa? Kalau mahasiswa kan berarti berbasis tingkat dengan kelas gitu ya Zulfa ya. Tapi kalau misalnya berbasis wilayah tingkatnya apa? RW misalnya, 1 RW aja
ada berapa RT, gitu kan? Atau kalau misalnya kita cuma mau ngambil satu RT aja, ya sok pakai simple random sampling. Jadi nanti judulnya adalah misalnya hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi pada masyarakat di RT 1 misalnya ya. Judulnya di RT 1 karena populasi studi kita RT 1. Tapi kita nggak ngambil semua orang di RT 1 itu. Ya cukup samplingnya pakai simple random sampling atau systematic sampling aja. Tapi kalau misalnya kita mau studinya satu RW, ya, yang setiap RW itu ada RT-nya, misalnya di satu RW itu ada 5 RT misalnya ya. Nah berarti kan kita harus bagi dulu tuh jadi 5 kelompok kan. Maka pakainya adalah stratified random sampling. Kita stratifikasi dulu ke dalam bagian RT 1 sampai RT 5. Kemudian kita punya list nama orang-orangnya atau kepala keluarganya, misalnya unit kepala keluarga gitu kan. Atau balita, berarti rumah-rumah yang punya balita kita list dulu. Kemudian baru pemilihan jumlah dari setiap orang, dari setiap stratifikasi dari setiap kelompok RT. Misalnya kita mau ngambil 100 sampel. Kemudian ada 5 RT. Kita membagi rata pakai equal probability gitu ya. Pakai equal probability, maka setiap RT-nya ada 20 orang, ya kan? Yang akan kita ambil. Nah, ngambil 20-nya itu tadi boleh pakai simple random atau boleh juga pakai systematic sampling. Gitu. Kebayang ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Cukup? Pusing? Silahkan dicerna. Nanti boleh ditonton ulang rekamannya. Maksudnya tolong niatnya jangan cuma buat memenuhi kelulusan mata kuliah ya. Tapi ini saya yakin ilmunya bermanfaat sekali untuk tahapan kehidupan kamu berikutnya. Kita nggak tahu kita akan bekerja di mana nanti, gitu kan? Jadi jangan pilih-pilih ilmu. Gitu. Kalau jadi mahasiswa tuh apa yang dikasih terima, pahami, cerna, karena kita nggak tahu ilmu yang mana yang akan bermanfaat buat kita nanti, gitu ya. Jadi tujuan belajarnya silahkan diluruskan, gitu. Jadi yang niatnya masih setengah-setengah dilurusin deh. Sayang, udah dengerin saya ngoceh lama, nggak ngerti kan sayang. Oke, ada yang mau tanya lagi? Cukup? Cukup? Oke, kalau cukup, kita sudahi dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat. Allahumma inna qadistauda'na kama 'allamtana. Ad'u ilaina inda hajatina ilaihi. Ya rabbal alamin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,